Jumpa lagi. Pergi bertarung menunai janji, langkah sanggam, tekad terpatri. Mari berkunjung ke Museum Raja Ali Haji di pusat kota Batam, dataran Tengku Putri. Mari kita ke museum, coy. Kita sekarang berada di masa Riau Lingga. Sebuah imperium Melayu bernama Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang eksis seputar abad ke-16 sampai abad 20 di kawasan Kepulauan Riau dan tanah semenanjung Malaysia. Jadi, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Kerajaan Melayu, datang ke sini, coy. Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, pemimpin terakhir Kerajaan Riau Lingga yang memerintah tahun 1883 sampai 1911. Beliau putra yang dipertuan muda ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Ini pula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, salah seorang penguasa Kerajaan Riau Lingga yang digantikan Sultan Abdul Rahman. Beliau memerintah tahun 1857 sampai 1883. Ini replika cogan, coy. Tahu cogan tidak? Itu loh, salah satu regalia atau alat kebesaran kerajaan yang terbuat dari emas dan perak. Seperti daun sirih ya. Bila melantik sultan, mesti ada cogan ini, coy. Nah, bapak ini pernah membangun pabrik batu bata bernama Batam Brick Works seputar abad 19. Produksinya diekspor ke mancanegara. Bahkan perusahaan ini membuka kantor pemasaran di Singapura. Ini puing-puing batu bata peninggalan Raja Ali Kelana yang tersisa dan ada di Museum Batam Raja Ali Haji. Tahu tidak, hari jadi Batam bertolak dari sejarah Nong Isa. Siapa Nong Isa? Nong Isa ditugaskan sebagai perwakilan Kerajaan Riau Lingga di Batam. Tanggal penugasannya 18 Desember 1829. Ditetapkan sebagai hari jadi Batam. Masa penjajahan Belanda. Alamak, disuruhnya pula aku nyuting terus. Tak apalah, biar anak muda ni bebas menyimak informasi berbentuk display foto, gambar dan teks dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, yang disajikan dengan apik di museum ini. Bagian ini membentangkan kisah Batam khususnya dan Kepulauan Riau umumnya semasa di bawah penjajahan Belanda. Nah kan, sudah cakap. Anak aku ni degil. Dah main meriam pula dia. Tapi ini cuma permainan animasi dan editing. Hehehe. Minasan, kita berada di masa Jepang. Guys, bagian display ini menyajikan informasi Batam dan Kepulauan Riau semasa penjajahan Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang yang ada di Kepulauan Riau dikumpulkan di Batam sebelum dipulangkan ke negerinya melalui Singapura. Dan masih banyak lagi informasi tentang Batam dan Kepulauan Riau, bahkan Indonesia di masa penjajahan Jepang. Alamak, ngapa lagi anak aku ni, hai? Kemasukan nampak? Merdeka. Oh, karena semangat merdeka rupanya dia macam tu.
Hehehe. Memang degilah di kau Nina. Guys, bagian ini menyajikan informasi berkait kelindan dengan keadaan Batam dan Kepulauan Riau, bahkan Indonesia di masa kemerdekaan. Apalagi nak dia buat nih? Gestur dia macam Pak Prabowo lah, aku tengok. Hehehe. Bergeloralah semangat patriotisme di dalam dada setelah menyimak informasi di Museum Batam Raja Ali Haji. Kelakuan tak berubah juga degil engkau Nina ya. Pembangunan Batam modern dimulai dari Ibnu Sutowo. Coy, tahun 1969 Presiden Soeharto membangun Batam sebagai logistik base untuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai di bawah koordinasi Pertamina yang waktu itu dipimpin Ibnu Sutowo. Display yang terpajang di Museum Batam Raja Ali Haji menyajikan informasi lengkap tentang itu. Rugi kamu tak kesini coy, rugi banget. Ini informasi penting loh, biar otak kita cair, tahu banyak perihal seluk-beluk Batam. Tak bisa dipungkiri coy, pembangunan Batam identik dengan B.J. Habibie. Yes, Batam is Habibie. Habibie is Batam. Tak terbantahkan. Batam menjadi kawasan pengembangan daerah dan industri di bawah otorita Batam yang dikomandoi B.J. Habibie dengan 4 misi, yaitu Batam sebagai daerah industri, kawasan perdagangan, tujuan wisata, dan alih kapal. Bagaimana kisah dan cerita Habibie membangun Batam sehingga sampai seperti sekarang ini tersaji di display museum ini. Juga pembangunan Trans Barelang yang salah satunya adalah jembatan Barelang yang terkenal itu. Kamu harus kesini guys, biar tak gagap sejarah. Swear. Seiring Batam dibangun otorita yang kini berubah nama menjadi BB Batam, pada tahun 1983 Batam menjadi kota madya administratif dengan wali kota pertamanya adalah Bapak Insinyur Usman Rahman, lalu digantikan Bapak Raja Aziz. Di museum ini tersimpan dengan kemas dan rapi pakaian dinas wali kota Bapak Raja Aziz, lengkap dengan jengkol emasnya. Hehehe. Juga topi mengharukan. Masa otonomi daerah. Batam kemudian memasuki era otonomi daerah, memiliki kewenangan yang lebih luas dalam urusan pemerintahan dan masyarakat. Khazanah budaya Melayu sangat kaya. Sebagai kawasan yang dihuni masyarakat multi etnis, pada mulanya Batam adalah kawasan Melayu. Banyak khazanah Melayu yang terpelihara dan dipamerkan di Museum Batam Raja Ali Haji. Destar atau tanja, topeng dalam lakon makyong, berbagai jenis alat musik, dan masih banyak lagi. Kalau lo pengen tahu lebih banyak, datang ke sini coy, jangan malu-malu. Rencana induk pembangunan Batam juga ditampilkan di sini, coy. Kamu pengen tahu bagaimana rencana Batam ke depan? Dapat disimak di sini. Museum Batam Raja Ali Haji memang oke, the best. Rugi lo tak berkunjung ke sini. Swear. Raja Ali Haji. Siapa yang tidak kenal beliau? Pahlawan nasional,
pejuang bahasa, penulis Gurindam 12. Namanya lah yang diabadikan sebagai nama museum di Batam. Bu Seni, Kepala Museum Batam Raja Ali Haji, izin duduk di kursi ya. Museum Batam Raja Ali Haji ini berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Disinilah Kepala Museum dan para staf berada. Inilah ruangan. Bukan saya kepalanya, Bu Seni. Pada mulanya, gedung Museum Raja Ali Haji adalah Astaka MTQ Nasional yang ke-25 tahun 2014. Kini, Astaka MTQ Nasional yang ke-25 di Batam ini sudah berubah menjadi Gedung Museum Raja Ali Haji. Museum di hatiku, Museum di jiwaku. Terima kasih subscriber dan pemirsa.